Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Yang paling penting dijaga, dirawat, dan dikembangkan adalah kebersatuan. Ada banyak hal yang tidak baik-baik saja, tetapi tantangannya justru bagi bangsa Indonesia adalah itu. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, yang paling pokok dipertahankan, diusahakan, dan dikembangkan adalah persatuan kesatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam Pancasila. 54 tahun silam, Harian Kompas menulis berita utama. Dr. Insinyur Soekarno meninggal dunia dengan tenang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pada tanggal 21 Juni 1970. Persis pada malam ini kita memperingati wafatnya pendiri dan proklamator Republik Indonesia dan sekaligus penggali Pancasila. Sambil memanjatkan doa kepada almarhum Bung Karno dan para pejuang kemerdekaan, kita mengenang kembali pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 bahwa Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal dan abadi, kata Bung Karno, harus berdasarkan Pancasila. Pancasila yang kita rayakan bersama pada 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila menjadi pedoman kebenaran untuk menunjukkan rasa memiliki dan sekaligus mencintai tanah air. Ekspresi rasa memiliki dan cinta tanah air telah diwujudkan dalam berbagai tradisi agama dan keyakinan yang berbeda. Dan terutama dalam tradisi Katolik, semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia, merefleksikan satu rasa memiliki dan mencintai yang begitu dalam pada tanah air yang telah didharmabaktikan oleh orang Katolik Indonesia pertama yang menjadi Uskup Agung Semarang bernama Bapak Albertus Sugio Pranoto. Ia menjadi pelopor tentang tipe ideal untuk menjadi orang Katolik yang beriman dan sekaligus menjadi warga negara yang patriotik. Kekatolikan dan keindonesiaan menjadi titik temu bukan hanya untuk melawan segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan, tetapi juga untuk mencintai dan sekaligus memajukan tanah air dengan perjuangan, dengan amal, dan sekaligus dengan usaha.
The Catholic Way itulah yang menjadi pilihan hidup dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Pada malam yang penuh berkah ini, tim Gagas RI memperoleh satu kehormatan atas kesediaan Bapak Kardinal Suharyo untuk menjadi pembicara pada Gagas RI episode ke-9 dengan tema Pancasila dan Tanah Air. Cinta tanah air itulah yang menjadi inti dari pidato Bapak Kardinal Ignatius Suharyo pada malam ini. Beliau ditahbiskan menjadi uskup di Keuskupan Agung Semarang pada tahun 1997, memperoleh doktor teologi dari Universitas Urbaniana, Roma, guru besar ilmu teologi di Universitas Sanata Dharma, dan sekarang bertugas sebagai uskup di Keuskupan Agung Jakarta. Pada Gagas RI episode ke-9 dengan tema Pancasila dan Cinta Tanah Air ini, Bapak Kardinal Suharyo ingin membagikan pandangan, pendapat, dan sikap tentang tipe ideal menjadi seorang Katolik yang beriman dan sekaligus menjadi seorang warga negara yang patriotik. Menjadi kekatolikan dan keindonesiaan menjadi jati diri Bapak Kardinal Suharyo. Beliau berikhtiar untuk membangun pribadi Indonesia yang menunjukkan rasa cinta tanah air yang begitu dalam. Dan sekaligus berikhtiar untuk mengamalkan bagaimana sila demi sila dalam Pancasila itu terwujud dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kepada Bapak Kardinal Suharyo, kami persilahkan. Para ibu dan bapak, saudari-saudara yang sangat saya hormati. Pertama-tama tentulah saya perlu mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kompas Gramedia Media yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kisah. Yang saya sampaikan bukan telaah ilmiah, bukan catatan-catatan kritis, tetapi saya ingin berbagi mengenai apa yang kami lakukan di Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2016 nanti sampai tahun 2026. Bagaimana kami berusaha untuk mengajak umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang kami layani ini untuk semakin menjadi Indonesia dan menjadi Katolik. Rumusannya adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Urutan seperti itu pasti ada maknanya. Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah yang terakhir ini, menjadi 100% Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana umat Katolik khususnya dapat menjadi 100% Indonesia atau 100% Indonesia yang bagaimana yang harus dicapai oleh umat Katolik khususnya di Keuskupan Agung Jakarta ini. Katolik berkaitan dengan iman. Dan itulah inspirasi yang menjadi sangat menentukan di dalam kehidupan seseorang. Di dalam antropologi Katolik, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya membutuhkan makanan fisik. Jiwanya membutuhkan motivasi kemanusiaan datar. Imannya, rohnya membutuhkan inspirasi. Motivasi semua orang Indonesia rasanya sama.
inspirasinya yang berbeda-beda karena pengalaman imannya berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama, yaitu menjadi warga negara yang sungguh-sungguh semakin mencintai tanah air. Saya ingin menyampaikan gagasan pendek-pendek. Yang pertama tentu mengenai inspirasi iman Katolik. Menjadi 100% Katolik. Saya menggarisbawahi kata menjadi. Nanti sama, menjadi 100% Indonesia. Karena 100% Katolik itu untuk orang-orang biasa seperti saya ini tidak bisa. 100% Katolik itu untuk orang kudus yang sudah dinobatkan sebagai santo, sebagai santa. Oleh karena itu saya menggunakan kata menjadi 100% Katolik. Ini bukan pendapat saya, ini adalah ajaran gereja yang resmi. Itulah yang disampaikan oleh Konsili Vatikan II, yang teknis-teknis tidak saya sampaikan, tetapi rumusannya begini. Bagi semua jelaslah bahwa semua orang Kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih. Ini tentu khas Katolik. Nah, yang selanjutnya itu bukan khas Katolik. Dengan kesucian itu juga dalam masyarakat di dunia ini, cara hidup menjadi semakin manusiawi. Jadi intinya kalau orang Katolik itu semakin Katolik, dia harusnya menjadi semakin manusiawi. Tidak keluar dari situ. Ajaran ini ditegaskan oleh Paus Fransiskus yang akan datang kalau tidak ada halangan besok awal bulan September di dalam anjuran apostolik yang berjudul Panggilan Menuju Kesucian dalam Dunia Modern. Tahun 2018. Kalau kita bicara tentang kesucian itu seolah-olah di luar yang biasa-biasa. Justru beliau mengatakan begini, saya kutip, kita seringkali tergoda untuk berpikir bahwa kesucian hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat menarik diri dari urusan sehari-hari dan menyediakan banyak waktu untuk berdoa. Paus mengatakan tidak demikian. Lalu beliau menjelaskan, kita dipanggil untuk menjadi suci dengan menghayati hidup kita dengan kasih. Itu intinya. Lalu beliau memberikan contoh. Contoh yang pertama berkaitan dengan hidup membiara. Di dalam gereja Katolik, para suster, bruder, imam itu hidupnya membiara. Katakanlah mudahnya begitu. Lalu beliau mengatakan, hayatilah hidup Anda dengan gembira. Jadi nanti kalau ketemu seorang suster atau bruder atau imam wajahnya muram, itu bisa langsung ini tidak menanggapi panggilan menuju kesucian. Karena inti dari kesucian dapat ditunjukkan dengan sangat sederhana. Hidup yang bersukacita. Sukacita tidak sama dengan senang. Senang itu alasannya dari luar. Saya senang bakso misalnya. Kalau baksonya habis, senangnya juga habis. Tetapi kalau sukacita, kegembiraan itu aslinya dari dalam. Juga kalau keadaan tidak baik-baik saja, saya tetap saja bisa gembira. Lalu yang berkaitan dengan yang umum, saya kutip begini. Apakah Anda bekerja untuk mencari nafkah? Jadilah suci dengan bekerja secara jujur dan cerdas dalam pelayanan kepada saudari-saudara Anda. Apakah Anda dalam posisi memegang kekuasaan?
Jadilah suci dengan bekerja demi terwujudnya kebaikan bersama dan tidak untuk kepentingan sendiri. Itulah kesalehan, itulah kesucian yang sangat manusiawi. Tidak harus dengan kata-kata yang sangat tinggi, tetapi sangat membumi. Ketika seseorang memegang kekuasaan, kesempurnaan hidupnya itu ditentukan oleh perjuangannya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu ajaran gereja. Saya melangkah lebih jauh. Seperti apakah yang 100% Katolik itu? Tentu saya harus memberi contoh pribadi yang sudah sampai kepada kesempurnaan itu. Nah, ini dalam bahasa yang sangat Katolik, Santo Paulus itu mengatakan begini, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Inilah ketika seseorang yang percaya kepada Kristus mencapai kesempurnaan kesucian. Ia sudah kehilangan dirinya 100% dan di dalam batinnya yang hidup adalah Kristus. Bagaimana proses itu terjadi sampai kepada kepenuhan itu? Prosesnya panjang. Tetapi kalau diringkas, konsepnya adalah begini. Kalau saya bertanya, berandai-andai kepada Santo Paulus, Bapak Paulus, bagaimana Anda sampai kepada tahap itu? Dia akan mengatakan, berkat perjumpaan saya dengan Yesus. Dan ketika kita bertanya lagi, apa yang Anda alami ketika Anda berjumpa dengan Yesus? Dia akan mengatakan, saya merasa diciptakan kembali. Nah, konsep penciptaan di dalam kitab suci Kristiani itu bukan dari tidak ada apa-apa menjadi segala-galanya ada. Konsepnya adalah dari kegelapan, dari kekosongan yang kacau balau menjadi teratur. Dari chaos menjadi kosmos. Tetapi ada jagat lain, bukan hanya jagat besar dunia raya ini, ada jagat kecil, yaitu pribadi kita masing-masing. Nah, ketika Paulus jagat kecilnya, pribadinya diciptakan kembali, yang terjadi apa? Buahnya apa? Skala nilai kehidupan itu berubah. Skala nilai. Yang dulunya dianggap sangat membahagiakan, membanggakan, berubah sama sekali. Yang dulu dianggap sangat penting, sama sekali menjadi tidak penting. Saya kutip, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berubah tata nilainya, skala nilainya berubah. Nah, karena skala nilainya berubah, maka dengan sendirinya di dalam diri Paulus juga terjadi perubahan watak dan perilaku. Saya kutip kata-katanya sangat tajam. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas telah dikasihi oleh Tuhan. Berubah sama sekali. Dari hidup yang didorong oleh kebencian, dari hidup yang didorong oleh kemarahan, itu semua ditinggalkan. Hidupnya menjadi baru, didorong oleh kasih. Nah, kalau diceritakan terlalu panjang, nanti itu waktunya untuk kuliah teologi di STF. Tetapi yang penting yang mau saya katakan adalah ini. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus dengan perjumpaan yang personal, sungguh-sungguh merasuk ke dalam batin, Rasul Paulus akan menggunakan kata-kata ini. Ia tidak menjadi pribadi yang serakah lagi. Kata serakah itu tajam. Dan di tempat lain, Paulus mengatakan keserakahan itu adalah berhala.
Jadi berhala itu bukan pohon, bukan batu, tetapi watak seseorang yang serakah. Itu secara singkat apa yang saya coba tawarkan. 100% Katolik itu seperti apa, menjadi 100% Katolik itu seperti apa. Sekarang bagian yang kedua, menjadi 100% Indonesia. Ketika saya mulai memikirkan apa sebetulnya 100% Indonesia itu, saya menemukan satu pidato kebudayaan Muchtar Lubis pada tahun 1977 yang kemudian diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Mungkin kalau mendengar saya bacakan nanti telinga kita panas. Tetapi saya bacakan saja, nanti dicek panas apa tidak. Muchtar Lubis menyebut 6 ciri orang Indonesia. Di urutan teratas adalah munafik. Itu nomor 1. Disebut orang Indonesia itu wataknya munafik. Yang menyuburkan sikap asal Bapak senang. Ciri berikutnya, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahyul, artistik, lemah karakternya. Ini bukan saya, ini saya mengutip pidato kebudayaan Muchtar Lubis. Ketika saya membaca ini, saya berandai-andai. Seandainya Bapak Muchtar Lubis masih ada sekarang, apakah pendapatnya berubah apa tidak ya? Dan saya membayangkan mungkin beliau malah akan menambahkan macam-macam watak yang sekarang ini menjadi amat jelas. Sekurang-kurangnya yang biasa disampaikan di dalam media massa. Nah, di dalam refleksi yang akan saya tawarkan, sekali lagi, saya tidak berbicara secara ilmiah, tetapi menawarkan gagasan pastoral untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang saya layani dengan tujuan itu, supaya bertumbuh menjadi sungguh-sungguh Katolik, dan sebagai buahnya diharapkan dapat menjadi sungguh-sungguh warga negara Indonesia yang semakin baik. Kesimpulan saya begini. 100% Indonesia itu berarti cinta tanah air. Dan yang kedua, pribadi yang peduli. 2 watak istimewa bangsa kita yang mesti dirawat dan dijaga supaya tidak tergerus dan hilang oleh zaman. Jadi saya memilih yang seharusnya supaya itu kita perjuangkan, kita rawat, dan kita kembangkan. Dari mana saya mengambil kesimpulan itu? Yang pertama adalah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar konstitusional negara kita. Kita semua tahu ceritanya, apa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika rapat dan diputuskan Pancasila yang menjadi dasar negara adalah Pancasila yang tanpa Piagam Jakarta. Itu 18 Agustus 1945. Saya merasa bahwa ini adalah mukjizat bagi bangsa Indonesia. Karena dalam waktu yang sangat singkat, sebelum rapat resmi bahkan, Bung Hatta menerima ini dan menyampaikan kepada forum rapat dan dengan cepat disetujui. Mukjizat terjadinya bangsa Indonesia. Dan tentu untuk umat Katolik, saya mesti mencari bahan-bahan yang khas Katolik. Mencintai tanah air itu dasarnya apa? Semangat itu sumbernya dari mana? Saya kutip 2 tokoh, yang satu sudah disebut oleh Mas Sukidi tadi, tetapi saya mau mengatakan, seandainya tidak ada tokoh guru,
Soegija Pranoto juga tidak ada. Dan tokoh yang menjadi guru bagi Soegija Pranoto adalah Romo Franciscus Xaverius van Lith. Ini disebut sebagai orang Belanda yang berhati Jawa karena dia tinggal di Mundilan. Mengapa disebut demikian? Karena banyak orang Jawa yang berhati Belanda. Wataknya sangat kolonial. Romo van Lith ini beda. Dia adalah orang Belanda yang berhati Jawa. Pada tahun 1922, jadi jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, bahkan sebelum Sumpah Pemuda, beliau mengatakan begini, ini bahasa tahun 22. Setiap orang tahu, kami, para misionaris ingin bertindak sebagai penengah. Tetapi setiap orang tahu juga bahwa seandainya terjadi suatu perpecahan, ini maksudnya sikap antara kolonial dan yang dijajah, meskipun hal itu tidak kami harapkan, sedang kami terpaksa memilih, kami akan berdiri di pihak golongan pribumi. Ini bahasa zaman dulu, bukan zaman sekarang. Pribumi, bumi putra. Artinya bangsa kita yang sedang dijajah. Jadi keperbiakannya itu bukan main jelasnya. Silakan membayangkan sebagai seorang Belanda di hadapan penjajah Belanda mengatakan ini. Sejak awal keberpihakan itu jelas. Dengan segala macam resikonya. Soegija Pranoto adalah murid dari Van Lith ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sugiti. Apa yang bisa kita lihat dalam diri Romo Soegija Pranoto ini, Bapak Uskup Agung Semarang ini? Pada tahun 2012 dibuat film judulnya Soegija. Panjang filmnya. Saya sebut saja 2 episode. Apa yang ditunjukkan di dalam film itu mengenai Soegija Pranoto. Yang pertama, ditunjukkan beliau menulis. Apa yang beliau tulis? Yang beliau tulis adalah surat kepada pimpinan Gereja Katolik di Vatikan. Isinya supaya Vatikan, negara yang sangat kecil itu, secepatnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah sebabnya pada tahun 1947, sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia. Sekarang ada Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dan sebaliknya. Episode kedua yang ingin saya ceritakan adalah Soegija Pranoto itu naik delman dan berhenti di depan gereja Bintaran di Jogja. Padahal keuskupannya itu ada di Semarang. Pasti tidak naik delman dari Semarang ke Jogja. Itu pasti simbolik. Tetapi beliau memang pindah ke Jogja. Kenapa? Karena pada bulan Januari 1946, ibu kota Indonesia dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dan kalau Soegija Pranoto pindah ke Jogja dari Semarang, sangat simbolik. Untuk menunjukkan bahwa umat Katolik sungguh-sungguh ingin berjuang bersama-sama dengan seluruh bangsa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh ditambah satu lagi, kalau boleh, kalau tidak boleh saya lanjut. Di Indonesia ini sekarang ada 37 keuskupan. Ada satu keuskupan yang belum begitu dikenal, yaitu keuskupan militer. Di Asia hanya ada 3, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Ceritanya bagaimana ada keuskupan militer itu? Pada tahun 49, bulan November, Menteri Pertahanan Indonesia
Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendirikan satu unit layanan mental rohani untuk Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI. Itu tahun 49 bulan November. Bulan Desember pada tahun yang sama, Vatikan mendirikan Vikariat Militer Indonesia. Sangat simbolik bahwa Vikariat Militer, keuskupan militer itu tidak besar, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah makna simboliknya, yaitu Gereja Katolik di seluruh dunia mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian saya merasa cukup untuk umat yang saya layani, meyakinkan ini loh, para pendahulu kita mempunyai watak seperti ini. Itulah cinta tanah air. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah air itu. Sekarang saya akan masuk ke dalam beberapa catatan. Yang pertama, bagaimana Gereja Katolik mencoba mengajak umatnya untuk merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah air. Ada beberapa. Yang pertama adalah dengan selalu merawat ingatan bersama. Merawat ingatan bersama. Ini latar belakangnya panjang, tidak saya ceritakan, nanti terlalu panjang. Tetapi yang mau saya katakan ini, doa-doa Gereja Katolik itu kan di seluruh dunia sama. Tetapi Gereja Katolik di Indonesia mempunyai 1-2 doa yang hanya ada di Indonesia. Yang namanya Pervasi Tanah Air. Itu di Vatikan pun tidak ada ini, doa seperti ini tidak ada. Peranannya apa? Doa ini didoakan pada hari-hari besar nasional oleh seluruh gereja di Indonesia. Katakanlah proklamasi kemerdekaan pasti iya, hari pahlawan dan hari-hari nasional yang lain. Isinya struktur doanya begini. Alinea pertama itu mengingat sejarah. Sejarah perjanjian lama ketika Allah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, membawanya ke tanah terjanji. Umat Allah dibebaskan dari penjajahan Mesir, dibawa ke tanah terjanji. Itu alinea pertama. Itu sejarah di dalam kitab suci. Alinea kedua, sejarah bangsa kita itu disejajarkan dengan sejarah itu. Alinea pertama, sejarah dalam kitab suci. Alinea kedua, sejarah kemerdekaan bangsa kita. Saya baca seperti ini doanya. Menurut saya sangat bagus. Sepanjang sejarah, Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan Pancasila dasar kemerdekaan kami. Yang mau diingat adalah 3 peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah bangsa kita. Yang pertama adalah kebangkitan nasional. Kesadaran kami sebagai bangsa. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Bahasa yang mempersatukan. Dan yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ditegaskannya Pancasila sebagai dasar konstitusional. Proklamasi kemerdekaan dan Pancasila. Ini yang saya maksud dengan merawat
ingatan. Karena kalau orang tidak ingat akan masa lampau, ingatan bersama, perjuangan sejarah bangsa kita, dia akan lepas dari semangat kebangsaan. Tidak ingat lagi sejarah. Padahal seandainya tidak ada kebangkitan nasional, seandainya tidak ada Sumpah Pemuda, saya kira Indonesia entah di mana sekarang ini. Merawat ingatan bersama. Masalahnya banyak yang tidak ingat atau sengaja tidak ingat sehingga terjadi macam-macam hal. Yang kedua, nah sekarang yang berkaitan dengan pokok pembicaraan kita, mengamalkan Pancasila. Di Keuskupan Agung Jakarta, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk mendalami Pancasila. 5 sila, 5 tahun, masing-masing tahun dengan satu fokus, masing-masing sila. Kita semua tahu sila-sila dalam Pancasila itu sangat kaya makna. Oleh karena itu perlu diterjemahkan di dalam gagasan-gagasan kecil. Tetapi kalau hanya berakhir dengan gagasan itu, ya Pancasila tidak akan masuk ke dalam hati. Hanya di dalam pikiran. Maka gagasan-gagasan kecil itu mesti diterjemahkan di dalam gerakan-gerakan. Kalau itu berputar terus, harapannya tercapai apa tidak, itu tentu soal lain. Harapannya watak Pancasila itu semakin masuk, atau sekurang-kurangnya menemukan jalan untuk masuk ke dalam batin umat Katolik di Indonesia ini. Saya akan bercerita beberapa sila, nanti yang lain-lain mungkin baik kalau kita jadikan bahan diskusi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap kali satu sila dipilih, lalu dibuatkan doa yang didoakan sepanjang tahun oleh umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Tanda pembuka dari tahun Pancasila itu, sekurang-kurangnya ada 2 yang sangat mudah untuk dilihat. Yang pertama, di banyak gereja di Keuskupan Agung Jakarta, itu dibuatlah Plaza Garuda Pancasila. Jadi gambar Garuda itu ditempatkan di samping gereja atau di depan gereja. Sehingga kalau umat Katolik masuk ke dalam gereja, dia lihat itu, Garuda Pancasila. Itu sudah penanda yang rupa-rupanya sangat efektif. Kata cinta tanah air itu adalah kata-kata yang sudah sangat mudah diucapkan oleh umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Penanda yang kedua, orang Katolik itu suka berdoa dengan tasbih. Nah, tasbihnya itu sebelum ada gerakan seperti ini ya biasa ada yang putih, ada yang biru, ada yang hitam. Sekarang warnanya merah putih. Rosario merah putih untuk umat Katolik supaya kalau dia berdoa itu ingat mendoakan juga tanah airnya, tidak berdoa untuk kepentingannya sendiri. Itu penanda. Tapi saya ingin sedikit menceritakan apa yang saya jelaskan kepada umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ini mulai pada tahun 2016 dan pada tahun 2016 itu Gereja Katolik Universal merayakan yang disebut Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Ilahi. Apa relevansinya? Saya sering ditanya oleh umat, Romo, orang-orang Indonesia itu percaya kepada Allah.
ibadahnya juga sangat meriah. Tetapi kenapa ya korupsinya juga semakin meriah? Kekerasan semakin menyebar. Padahal ketuhanan yang Maha Esa yang dipegang. Tentu jawabannya tidak mudah. Saya biasanya menjelaskannya begini. Semestinya faham kita tentang Allah itu siapa, dan pengalaman kita akan Allah itu seperti apa, seandainya faham dan pengalaman itu benar, maka semestinya hal-hal yang buruk itu tidak akan terjadi. Saya mengambil contoh yang umum. Di dalam bahasa Indonesia, Habib nanti kalau saya salah tolong dibetulkan ya. Ada 3 kata yang akar katanya sama, pasti dari bahasa Arab aslinya. Khalik, makhluk, akhlak. Betul Habib ya? Akar katanya sama. Khalik itu pencipta. Makhluk itu ciptaan. Akhlak itu adalah moralitas. Jadi kalau 3 kata itu akarnya sama, mestinya juga mempunyai faham yang satu. Nah, saya memahaminya begini. Ketika makhluk manusia sungguh-sungguh sadar bahwa dia adalah makhluk, dengan sendirinya ia akan mengabdi bersembah sujud kepada Allah. Dengan sendirinya, katanya sama, akar katanya sama. Dan ketika dia sadar bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan, dia akan berbakti kepada sesama dalam perilaku moral yang benar. Jadi makhluk itu tanggung jawabnya terhadap Tuhan adalah bersembah sujud. Tanggung jawabnya kepada sesama, kepada lingkungan hidup adalah berbakti. Semestinya seperti itu dinamikanya. Tetapi rupa-rupanya yang ideal itu tidak selalu terjadi. Tetapi memang saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa faham tentang Allah itu siapa, kalau dipegang dengan sungguh-sungguh dan dihayati dengan sungguh-sungguh, pengaruhnya besar sekali di dalam perilaku kehidupan. Kalau saya menjelaskan hal ini kepada umat, saya menggunakan kisah yang sedikit konyol ini. Seorang anak kecil ingin makan permen. Dia tahu ibunya banyak menyimpan permen. Tetapi dia juga tahu, kalau dia minta izin kepada ibunya, tidak akan diberi izin. Maka dia diam-diam, tanda petik, mencuri permen yang disimpan oleh ibunya. Yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat. Lalu anak itu dipanggil, "Dek, ketika kamu ambil permen tanpa izin ibu, kamu tahu apa enggak bahwa Allah ada di situ? Allah ada di situ, melihat kamu." Anak kecil itu menjawab dengan spontan, "Tahu ibu, Allah melihat saya ada di situ." Terus apa yang dikatakan oleh Allah kepadamu? "Oh Tuhan, Allah menyuruh saya mengambil 2," katanya. Di balik kisah konyol kecil itu, ada 2 faham tentang Allah yang sangat berbeda. Yang pertama, bagi ibu itu, Allah itu mengawas-awasi terus. Kalau salah, dihukum langsung. Bagi anak itu, Allah enggak seperti itu. Allah itu maha baik dan maha pemurah. Maunya ambil 1, disuruhnya ambil 2. Faham dan pengalaman akan Allah. Nah, pertanyaannya,
Apakah kita mempunyai faham yang benar tentang Allah dan mempunyai pengalaman yang menentukan akan Allah itu? Mengenai pengalaman akan Allah, saya bercerita sedikit mengenai Paus Fransiskus. Sekali lagi, Paus Fransiskus yang akan datang ke Indonesia, ke negeri kita yang tercinta ini. Paus Fransiskus itu berbeda dengan paus-paus yang lain, kita semua tahu. Kita bertanya, apa yang membuat Paus Fransiskus itu berbeda? Jawabannya adalah pengalamannya akan Allah. Ketika dia berusia 17 tahun, ia pergi ke gereja dan mendengarkan khotbah. Dan khotbah dilandaskan pada panggilan Rasul Matius. Khotbah yang dibacakan adalah dari seorang suci dari abad ke-7. Rumusannya begini. Ketika Yesus melihat orang itu dengan mata penuh kerahiman, ia memilih dia. Kata yang menancap di dalam batin, waktu itu namanya Jorge Bergoglio, adalah kata memandang dia dengan mata penuh kerahiman. Khotbah itu masuk di dalam batinnya dan membuat dia, mendorong dia mengambil keputusan pada usia yang sangat muda itu. Keputusannya apa? Karena merasa dirinya juga dipandang oleh Yesus dengan mata penuh kerahiman, ia memutuskan untuk menjadi imam dalam serikat Yesus pada usia 17 tahun. Dan bukan hanya itu, pengalaman akan Allah itu membuahkan transformasi pribadi. Itulah inti dari pengalaman akan Allah. Kalau orang merasa dicintai oleh Allah, tetapi pribadinya tidak tertransformasi sekecil apapun, itu pasti pengalaman palsu. Karena indikator dari pengalaman akan Allah yang benar adalah transformasi pribadi. Dan itu kita lihat di dalam diri Paus Fransiskus. Sekarang sangat kelihatan karena sebelumnya beliau tidak sangat dikenal. Tetapi ketika beliau menjadi pimpinan gereja Katolik di di dunia, transformasi itu menjadi sangat jelas. Dari pilihan yang kecil sampai pilihan yang besar. Saya ceritakan pilihan yang kecil. Sepatu. Paus itu biasanya sepatunya merah. Dia tidak memakai sepatu warna merah. Sepatunya tetap hitam biasa. Itu pilihan. Beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi di penginapan yang ada di dalam Vatikan bersama-sama dengan orang yang lain. Itu pilihan. Hanya tempat tinggal, hanya sepatu. Itulah antara lain yang mungkin akan merepotkan pengamanan beliau nanti kalau beliau datang ke Indonesia. Nanti akan naik kijang di Jakarta. Yang lain-lain tidak mau, ditawari yang bagus-bagus tidak mau. Itu pilihan pribadi. Jadi pengalaman akan Allah yang benar, indikatornya adalah pilihan. Pilihan pribadi. Keberpihakan. Apa yang beliau lakukan ketika beliau pertama kali keluar dari Vatikan? Beliau pergi ke Pulau Lampedusa di Italia Selatan. Pulau Lampedusa itu seperti Pulau Galang di Indonesia tahun 70-an. Ketika pengungsi-pengungsi Vietnam mau datang ke Indonesia, semua ditampung di Pulau Galang. Lampedusa sama. Ini adalah pulau untuk menampung pengungsi-pengungsi dari Afrika yang mau masuk ke Eropa mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi banyak sekali perahu-perahu
yang tenggelam di tengah laut. Nah, di situ Paus merayakan Ekaristi tidak dengan mimbar bagus seperti ini, tetapi mimbarnya adalah perahu rusak. Dan pada waktu itu beliau menyampaikan kata-kata yang sangat keras. Ini pilihan. Beliau mengatakan begini, kalau ada sekian ratus orang mencari kehidupan yang lebih baik, tenggelam di laut, tidak ada yang berkomentar. Tetapi kalau indeks harga saham turun 1 poin, seluruh dunia ramai. Ini kata-kata yang mungkin tidak sangat disenangi oleh banyak orang, tetapi itulah pilihannya. Dan buahnya adalah transformasi institusi. Jadi urutannya, faham dan pengalaman akan Allah yang benar. Buahnya adalah transformasi pribadi. Buahnya lain adalah transformasi institusi. Gereja Katolik di seluruh dunia sekarang sedang berubah karena rangkaian itu. Dan berubahnya ke arah yang semakin sesuai dengan Tuhan yang disembahnya. Tidak sesuai dengan kemauan Paus Fransiskus sendiri. Nah, seandainya sila ketuhanan yang Maha Esa untuk seluruh bangsa Indonesia membuahkan proses dinamika seperti itu, ketuhanan yang Maha Esa, gambar dan faham pengalaman akan Allah yang benar, membuahkan transformasi pribadi, akan berbuah pada transformasi Indonesia yang sesungguhnya, yang sebaik-baiknya. Pertanyaannya, sejauh mana sila pertama itu membuahkan dinamika seperti itu? Bertanya saja, tidak menjawab. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kami, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, mempelajari sila kedua ini, saya menawarkan pembelajaran atas dasar nota pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia 20 tahun sebelumnya, 2004, ini bukunya, kecil. Di dalam buku kecil ini, di dalam nota pastoral ini, dijelaskan, judulnya ini adalah Keadaban Publik Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bukan kemanusiaan pribadi, tetapi umat manusia yang hidup di dalam ruang publik. Nah, menurut nota pastoral ini, yang namanya keadaban publik itu disangga oleh 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah negara. Negara itu tanggung jawabnya di ruang publik, melalui badan-badan publiknya, negara bergerak di ruang publik dengan memastikan kesejahteraan bersama. Itu tanggung jawabnya. Negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi, memastikan hukum, bahkan negara demi kesejahteraan umum boleh menggunakan kekerasan. Tanggung jawabnya sangat besar. Maka pertanyaannya adalah, apakah negara kita sekarang ini dari segala macam cerita sungguh-sungguh sampai kepada tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan umum, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam tanda kurung, ketika saya merenungkan ini, saya ingat beberapa istilah yang semestinya tidak ada di antara kita. Misalnya istilah mafia, itu kan bukan kata bahasa Indonesia, itu kata bahasa Italia.
tapi masuk ke Indonesia dan sambungan-sambungannya itu tidak mengenakkan untuk didengar. Mafia tanah, mafia hukum, mafia macam-macam lah. Tidak enak. Itu tantangan yang harus dihadapi. Suatu ketika kata itu tidak pernah digunakan lagi, Indonesia sejahtera. Istilah lain yang juga membuat saya sedih, tetapi saya dengar, yaitu plesetan-plesetan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara. Mestinya istilah yang benar adalah trias politika. Tetapi plesetannya menjadi tidak enak didengar. Tapi mungkin itulah mencerminkan sebagianlah sekurang-kurangnya realitas. Trias koruptika. Tidak enak didengar. Tetapi itulah berita yang kita dengar sehari-hari. Yang kedua adalah masyarakat pasar, pengusaha bisnis. Dikatakan begini, sektor bisnis bergerak di ruang publik melalui urusan transaksi jual beli barang dan jasa secara spontan namun fair. Kata kuncinya adalah fairness. Yang ketiga adalah masyarakat warga. Masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya dan tata perilaku sosial yang diandekan diterima, dihormati semua pihak. Yang paling mudah adalah sebagai contoh bahwa ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi masyarakat warga adalah lalu lintas. Kalau dikatakan bahwa masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya, ini seringkali tidak kita temukan kalau kita mengadakan perjalanan di jalan umum. Mestinya aturannya itu diterima oleh siapapun yang menggunakan jalan. Kalau lampu merah ya berhenti. Kalau tidak boleh ke sana ya jangan belok ke sana. Semuanya aturannya ada, tetapi entah disetujui oleh semua warga negara apa tidak. Karena pelanggaran lalu lintas itu setiap hari bisa kita lihat. Itu mengenai sila kedua. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Panjang lebar bisa kita bicarakan, tetapi untuk umat yang saya layani, saya menjelaskannya secara sangat sederhana. Kita ingat selama 350 tahun Nusantara ini dijajah dan tidak bisa merdeka. Karena apa? Politik pecah belah. Tahun 28 ada Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 17 tahun kemudian Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Persatuan menjadi sangat menentukan di dalam sejarah bangsa ini. Yang keempat adalah kerakyatan dan selanjutnya rumusan di dalam Gereja Keuskupan Agung Jakarta, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Ada banyak telaah mengenai sila ini, misalnya peranan partai-partai seperti apa, demokrasi berkembang bagaimana, partisipasi rakyat yang namanya kerakyatan itu ada tempatnya apa tidak, itu semua bisa kita baca di koran-koran, di media massa pada hari-hari ini. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dirumuskan di Keuskupan Agung Jakarta dengan kata-kata kita adil, bangsa sejahtera. Semuanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya dilaksanakan apa tidak? Gerakan-gerakan kecil di lingkungan umat diperkenalkan. Jadi misalnya budaya membuang. Paus itu mengatakan membuang makanan sama dengan merampas hak orang miskin. Maka budaya membuang
Kalau saya ingat salah satu laporan dari Kompas beberapa waktu yang lalu, di Indonesia ini sampah makanan kalau dirupiahkan setiap tahun harganya 300 triliun rupiah. Dibuang, tidak diapa-apakan, dibuang. Itu adalah gerakan cinta tanah air, antara lain menghayati Pancasila. Bagian yang terakhir adalah manusia Indonesia itu pribadi yang peduli. Saya ringkas saja supaya tidak terlalu lama, sudah panjang. Saya menyimpulkan ini hanya dengan satu data, mungkin secara ilmiah tidak valid. Datanya adalah ini, Charities Aid Foundation itu membuat penelitian mengenai World Giving Index, indeks memberi. Dan Indonesia itu sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, 6 tahun berturut-turut, yang tahun 2024 belum, itu ditempatkan pada nomor 1 dari antara 146 negara dalam hal kerelaan memberi. Itu dahsyat. Nomor 1 dari 146 negara selama 6 tahun berturut-turut. Saya tidak meneliti itu yang diteliti apanya, tetapi itu hasilnya. Dan cukup untuk mendorong umat untuk yakin bahwa kita semua mesti merawat budaya peduli ini, merawat watak peduli ini. Di dalam makalah saya ceritakan mengenai model kepedulian Katolik itu siapa? Ya pasti Yesus. Siapa lagi? Nah, Yesus yang bagaimana? Karena Yesus itu wajahnya banyak. Ya Yesus yang peduli tentu. Kepeduliannya terletak di mana? Di dalam kitab suci selalu diceritakan ketika Yesus melihat penderitaan orang, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan hati yang tergerak oleh belas kasihan itu artinya keberpihakan. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada yang kurang beruntung. Bukan sebaliknya. Ada sesuatu yang menarik. Karena pada zaman dulu, zamannya Yesus, orang miskin itu sama dengan orang yang dibenci Tuhan. Yesus membuat revolusi besar-besaran dalam hal keagamaan. Orang miskin adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Merombak seluruh teologi yang berlaku pada waktu itu. Satu hal lagi mengenai Yesus. Seringkali orang bertanya yang membaca kitab suci, ketika Yesus hidup di depan umum, sejak awal sampai titik tertentu, itu yang bertengkar dengan Yesus, berkonflik dengan Yesus itu selalu disebut orang Farisi dan ahli Taurat. Dua ini, karena mereka penjaga agama. Agama Yahudi pada waktu itu. Pertanyaannya, mengapa ketika pada akhirnya yang paling keras menuntut kematian Yesus adalah orang Saduki? Kok bukan lawan-lawan yang selama hidupnya itu? Jawabannya begini, orang Saduki itu penguasa bait Allah. Mereka dari kelompok orang-orang elit yang boleh disebut tuan tanah. Dan karena menguasai tempat ibadah, mereka mempunyai monopoli perdagangan di tempat ibadah. Setiap tahun orang berziarah harus mempersembahkan korban. Teorinya boleh membawa korban sendiri, tetapi ada polisi bait Allah. Harus memeriksa. Kalau binatang yang dibawa itu kalau sudah diperiksa sebelumnya bagus-bagus. Nanti di bait Allah tidak memenuhi syarat. Lalu korbannya harus dibeli di mana? Ya di antara mereka itu.
monopoli perdagangan hewan korban. Orang yang berusia 12 tahun harus mulai membayar persembahan. Rupiah tidak laku, harus ditukar dengan shekel, uang yang suci untuk bait Allah. Kursnya dimainkan semau-maunya. Nah, ketika Yesus masuk bait Allah, monopoli perdagangan bait Allah itu dibongkar total. Pasti yang paling rugi orang-orang Saduki itu paling benci kepada Yesus. Itulah sebabnya orang-orang Saduki inilah yang paling keras menuntut kematian Yesus. Nah, dalam gereja Katolik yang namanya kepedulian itu diajarkan di dalam yang disebut ajaran sosial gereja. Nah, mulai tahun 2022 sampai nanti tahun 2026, Keuskupan Agung Jakarta mengajak umatnya untuk mempelajari 5 prinsip dalam ajaran sosial gereja. Saya sebut begitu saja supaya saya terus bisa selesai untuk kesempatan kita berdiskusi. Yang pertama adalah hormat terhadap martabat manusia. Yang kedua adalah memastikan kebaikan bersama. Ketika kita menghormati martabat manusia, kita tidak rela kalau manusia itu direndahkan martabatnya, misalnya oleh kemiskinan. Maka ajaran sosial pokok kedua adalah memastikan kebaikan bersama. Dan supaya kebaikan bersama itu dapat terwujud, nilai yang ketiga adalah solidaritas, kesetiakawanan. Seperti apapun setiakawannya kita, selalu ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Maka pokok keempat adalah memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan yang kelima adalah tanggung jawab untuk merawat lingkungan hidup, rumah kita bersama. Keuskupan Agung Jakarta sekarang sampai pada yang ketiga, solidaritas. Tahun depan yang keempat, tahun depan lagi merawat lingkungan hidup. Bukan berarti sekarang yang lingkungan hidup tidak diperhatikan, bukan. Tetapi secara bisa dibeda-bedakan, tidak dipisah-pisahkan. Akhir kata, ketika saya membuat catatan ini, saya ingat akan satu lagu yang sangat bagus, The Prayer. Kita semua kenal lagu itu, kira-kira. Kalimat yang sangat menyentuh hati adalah kalimat ini. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang membawa kami kepadamu. Kami memimpikan suatu dunia tanpa kekerasan. Dunia yang berkeadilan dan berpengharapan. Biarlah setiap orang mengulurkan tangan kepada sesamanya, tanda damai dan persaudaraan. Tetapi kemudian saya juga ingat akan satu lirik lagu bahasa Indonesia. Ini sisi lain, ada 4 bait. Saya baca bait pertama dan yang keempat. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya yang terkenang. Itu bait pertama. Bait yang keempat, Ibu kami tetap cinta padamu yang setia. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bapak Kardinal Suharyo atas pidato yang sungguh mencerahkan, begitu inspiratif, dan sekaligus menggugah kesadaran kita untuk selalu merawat dan mencintai tanah air tercinta. Pertama, saya terinspirasi atas pesan dari Paus Fransiskus tentang pentingnya panggilan menuju kesempurnaan kesucian itu sendiri. Kata Paus Fransiskus,
jadilah suci dengan bekerja secara jujur dan cerdas dalam pelayanan kepada saudari-saudari Anda. Apakah Anda dalam posisi memegang kekuasaan? Maka jadilah suci dengan bekerja demi terwujudnya kebahagiaan bersama. Dan tidak untuk kepentingan dan keuntungan sendiri. Pesan Paus Fransiskus ini mengingatkan saya pada pesan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 bahwa Republik ini didirikan semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Bukan untuk keuntungan satu orang, bukan untuk kepentingan satu keluarga. Kedua, yang tak kalah menariknya adalah pesan dari Bapak Kardinal tentang pentingnya manusia kepada kita semuanya untuk tidak menjadi serakah dalam maknanya yang luas. Dan bahkan menyatakan bahwa keserakahan itu adalah berhala. Saya kembali teringat pada pesan Paus Fransiskus ketika beliau awal-awal menunaikan tugas bahwa keserakahan itu adalah sumber dari segala kejahatan. Terutama keserakahan pada uang dan sekaligus keserakahan pada kekuasaan. Karena itu pesannya adalah agar kita tidak menjadi serakah. Ketiga, semangat yang ingin diajarkan oleh Bapak Kardinal adalah semangat bahwa kecintaan pada tanah air, kesejahteraan bersama, itu adalah cita-cita para pendiri Republik dan sekaligus cita-cita dari para pemimpin Katolik sejak awal kemerdekaan sampai hari ini. Karena itu kesejahteraan bersama itu harus menjadi tujuan bersama baik dalam kekatolikan maupun keindonesiaan. Belajar dari Pastor Van Lith, belajar dari Romo Sugio, saya tiba-tiba teringat betapa hubungan yang sangat khusus antara tradisi Katolik dan keindonesiaan mengingatkan saya pada pesan Bung Karno yang mengatakan bahwa aku orang Islam hingga sekarang telah memperoleh 3 medali yang tertinggi dari Vatikan. Itu menunjukkan bahwa perjuangan bersama yang dirintis dan diteladankan oleh para pastor, para imam, dan para pemimpin Katolik semata-mata untuk kebaikan bersama, semata-mata untuk kebajikan bersama, dan semata-mata untuk tegaknya Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih Bapak Kardinal, kami undang kembali ke podium untuk bertukar pendapat dengan 2 panelis dan peserta yang berada di studio. Terima kasih Bapak Kardinal. Pada malam yang berbahagia ini, Gagas RI mendapat kehormatan dari kehadiran guru bangsa dan sekaligus Uskup Agung Jakarta, Bapak Kardinal, yang alhamdulillah bisa menemani kita dalam berbagi pandangan, berbagi sikap, berbagi keteladanan tentang kekatolikan dan keindonesiaan, tentang menjadi orang yang beragama secara saleh dan sekaligus menjadi warga negara yang baik, tentang pentingnya mencintai tanah air
dengan bersandar pada tradisi Katolik, tradisi keteladanan luhur dari para pemimpin gereja, dan sekaligus belajar dari para pendiri bangsa itu sendiri. Kita memperoleh kehormatan juga dengan hadirnya dua panelis yang hebat. Satu saya perkenalkan dari yang muda dulu, Husein Ja'far, seorang Habib yang betul-betul dicintai terutama di kalangan anak muda. Dan juga Profesor Sulis, kami memanggilnya dengan sangat akrab. Beliau adalah guru besar di Universitas Indonesia. Ibu Sulis ini begitu aktif dalam menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kebaikan bersama. Saya ingin mengundang Ibu Sulis dulu untuk menyampaikan respon. Silakan Ibu Sulis. Terima kasih Mas Sukidi. Terima kasih Bapak Kardinal, saya terpesona dengan paparannya tadi. Begitu mencerahkan, komprehensif, dan memberi pengetahuan-pengetahuan baru. Terutama saya orang Katolik yang tapi kurang religius gitu ya. Pesan yang sangat melekat dalam hati saya adalah menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Itu saya izinkan merefleksinya seperti ini. Jadi saya kira bukan tanpa dasar, tadi Bapak Kardinal sudah menjelaskan juga. Pertama dasarnya itu adalah akar kesejarahan. Bagaimana orang Katolik, organisasi Katolik, tokoh-tokoh Katolik, Romo Sugio Pranoto, Bapak Kasimo, dan saya kira Bapak Kardinal sendiri, itu terlibat dalam setiap babakan sejarah bangsa Indonesia. Bahkan organisasi dan orang-orang Katolik ini yang barangkali kita tidak mencatat namanya secara memadai, mereka terlibat jauh sebelum Indonesia merdeka di awal tahun 1900-an ketika sudah banyak organisasi-organisasi bicara soal kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah akar yang saya sebagai antropolog hukum itu sangat tertarik dengan ini. Akar yuridis sekaligus akar biblis di mana hukum ketatanegaraan yang mengatur ruang-ruang publik itu sangat sejalan dengan ajaran-ajaran gereja Katolik. Yang tentunya hukum yang mengatur ruang publik dan ketatanegaraan itu digagas, dirumuskan secara visioner oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa yang mereka adalah kaum intelektual dan juga didukung oleh gerakan masyarakat sipil dari segala golongan. Dan semuanya itu mewujud di dalam pertama Pancasila yang kita semua sangat sepakat dan kita tidak akan pernah ada, Indonesia tidak akan pernah ada kalau kita tidak punya Pancasila ini. Di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Lalu kemudian pendiri bangsa itu juga menetapkan bahwa negara Indonesia itu didasarkan pada negara hukum, bukan negara kekuasaan, di mana para penyelenggara negara harus mendasarkan tindakan-tindakannya pada hukum. Jadi bukan dibalik, hukumnya dibuat untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Mohon maaf, seperti yang terjadi hari ini. Lalu konstitusi kita yang dibuat dalam waktu yang pendek, tetapi isinya itu luar biasa jauh ke depan, ya sudah termuat di situ. Bagaimana demokrasi, bagaimana hak-hak dasar, hak asasi manusia setiap warga negara dimuat. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan saya membaca buku yang saya harus meresensinya, yaitu yang dieditori oleh seorang Indonesianis Australia, Profesor Tim Lindsay, dan ditulis oleh banyak pengarang termasuk orang-orang Indonesia sendiri. Judulnya itu adalah
Law, Religion, and Intolerance in Indonesia. Buku itu mengatakan bahwa Indonesia dipuji, dikagumi dunia karena mampu merawat keragaman yang begitu rupa, yang luar biasa itu. Namun kadang-kadang itu harus dipertanyakan karena terjadinya intoleransi dalam berbagai bentuk. Saya sebagai orang yang belajar hukum itu melihat intoleransi juga dilakukan dalam rupa dibuatnya perda-perda di seluruh wilayah Indonesia. Human Rights Watch Indonesia itu mengatakan ada 600, Komnas Perempuan mengatakan 400 lebih. Yang isinya itu sangat diskriminatif terhadap perempuan, tapi sebenarnya perda-perda itu dibuat untuk kepentingan-kepentingan politik elektoral sesaat, mengaktifasi sentimen keagamaan supaya dipilih gitu. Ini para calon-calon pemimpin kita itu semacam itu wataknya. Nah, tapi saya berpendapat bahwa intoleransi itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan pengalaman-pengalaman bersama umat Katolik dan saudara-saudara kita yang Muslim, Buddha, Hindu, juga kepercayaan yang begitu banyak ragamnya di Indonesia. Mereka mengalami kemiskinan, ketidakadilan. Mereka juga melihat bagaimana korupsi sangat mudah dilakukan dengan jumlah yang fantastis, sementara ada saudara-saudara yang tidak bisa makan. Lalu juga kerusakan lingkungan yang begitu luas, terutama karena kebijakan-kebijakan pembangunan yang ekstraktif yang begitu merusak. Nah, saya mohon izin kepada Bapak Kardinal ingin meminta Bapak Kardinal menceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana dalam situasi menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat yang dihadapi oleh bangsa kita, lintas agama, lintas ras, lintas etnis, kelompok dan lain-lain itu, bagaimana umat Katolik bisa bersama-sama menumbuhkan bela rasa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, tidak memikirkan golongannya sendiri. Ini saya merasa penting karena juga saya lihat orang Katolik bukannya baik-baik saja, ada juga yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa misalnya korupsi dan merusak lingkungan itu. Terima kasih Bapak Kardinal. Silakan Bapak Kardinal. Iya, pertanyaannya sangat bagus. Biasanya pertanyaan yang bagus itu sulit dijawab, Ibu. Saya hanya mau mengatakan ini, Bu ya. Antara cita-cita dan realitas, kapan itu akan sungguh-sungguh jadi satu, saya tidak tahu kapan. Kalau di dalam iman Katolik tentu pada kepenuhan waktu. Jadi selalu akan ada jarak antara realitas dan kenyataan. Karena saya pastor maka saya omongnya saleh-saleh Bu ya. Disitulah yang namanya keutamaan harapan. Saya selalu mengatakan harapan itu tidak sama dengan optimisme. Optimisme itu pertimbangan-pertimbangannya adalah manusiawi. Saya optimis nanti pada waktunya stunting akan hilang di Indonesia. Tengkes. 5 tahun katakanlah. Tetapi kalau itu nanti tidak hilang, tetapi sebaliknya bertambah, optimisme itu akan berubah menjadi pesimisme. Hilang optimismenya. Beda dengan harapan. Harapan itu landasannya iman. Tentu saya berbicara mengenai iman Katolik, bukan hitung-hitungan manusiawi. Di dalam iman, kita percaya bahwa pada waktunya entah kapan, entah bagaimana, saya kutip salah satu ayat kitab suci, Ia, maksudnya Allah, yang telah memulai karya yang baik
akan menyelesaikannya pula. Itulah saat ketika cita-cita menjadi satu dengan dengan kenyataan. Itu satu. Yang kedua, kalau hanya harapan dilandaskan pada doa, tidak cukup. Karena manusia diberi akal, dianugerahi kemampuan macam-macam. Nah, saya mengutip salah satu penulis sejarah, Arnold Toynbee. Salah satu yang dia katakan ialah sejarah peradaban manusia itu selalu naik turun. Suatu ketika naik, suatu ketika turun, tetapi tidak pernah sampai hancur. Siapa yang menyelamatkan sejarah umat manusia sehingga dalam kesulitan apapun tidak pernah hancur? Dia menjawab dengan istilah creative minority. Siapa minoritas kreatif itu? Ya para pejuang seperti ibu, seperti penggagas kebangsaan ini sebelah saya, seperti yang dilakukan oleh Kompas Gramedia, itu adalah bagi saya pribadi, ini tanda-tanda bahwa kita masih tetap bisa berpengharapan. Di tengah-tengah segala macam kehancuran, selalu ada kelompok, komunitas, pribadi yang berpegang teguh pada keyakinan, pada idealisme, dan pada waktunya menurut sejarah yang ditulis oleh Arnold Toynbee itu, kelompok inilah yang akan menyelamatkan keadaban manusia. Itulah pula yang ditulis di dalam Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Bertekunlah di dalam perbuatan baik, sebab di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini harapan. Ketika dunia hampir runtuh, belum. Komunitas-komunitas yang seperti ini yang akan membangkitkan kembali. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar itu. Kadang-kadang. Terima kasih Bapak Kardinal. Saya tercenung dengan penjelasan Bapak Kardinal karena pertama harapan, terutama harapan pada tanah air tercinta, harus selalu kita sematkan pada diri kita, pada setiap warga negara. Dan Bapak Kardinal mengingatkan kita tentang pentingnya keutamaan harapan itu sendiri. Karena tugas beliau sebagai seorang uskup adalah mewartakan tentang harapan. Dan gereja yang ia jaga, ia rawat, ia kembangkan adalah komunitas pengharapan itu sendiri. Selalu mewartakan harapan dan sekaligus mengajak umatnya untuk selalu menorehkan harapan yang positif bagi bangsa dan sekaligus bagi umat itu sendiri. Terima kasih Bapak Kardinal. Jawaban yang singkat tapi begitu dalam maknanya bagi kita semuanya. Ke Habib Hussein. Monggo Habib. Terima kasih Mas Sukidi. Salam hormat Bapak Kardinal. Ini hari Jumat dan hampir saya menganggap apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal adalah satu khutbah di rumah ibadah saya sendiri. Hampir saya menduga bahwa Bapak Kardinal adalah seorang ustadz karena begitu mencerahkannya apa yang disampaikan, begitu menyejukkannya, dan saya menemukan dan membuat saya teringat kepada nilai-nilai yang juga ada dalam ajaran Islam yang saya dakwahkan kemana-mana. Oleh karena itu, seandainya saya tidak ingat bahwa Bapak Kardinal adalah seorang
tokoh agama Katolik, mungkin saya mengira ini adalah satu majelis taklim pengajian umat Islam, Bapak Kardinal. Karena apa yang disampaikan betul-betul selaras dengan nilai-nilai Islam yang kami pelajari. Tentang 100% menjadi umat beragama, dalam konteks ini Katolik, dan 100% menjadi rakyat Indonesia. Itu yang kemudian membuat saya selalu optimis bahwa sebagai pendakwah toleransi, kita berbeda dalam kebenaran, tapi kita selalu bersama dalam kebaikan. Karena memang cinta tidak memiliki agama, tapi semua agama mengajarkan tentang cinta. Misalnya, saya teringat kepada salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya di Suratul Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian 100% atau seutuhnya, kafah dalam bahasa Arabnya, itu kepada as-silim. Silim itu dimaknai oleh penafsir-penafsir Islam masa lalu seperti At-Tabari itu sebagai Islam. Masuklah Islam kamu 100%. Kemudian penafsir-penafsir belakangan kontemporer seperti Syekh Sya'rawi itu menyebutnya silim itu artinya kedamaian dalam kebangsaan kamu. Artinya masuklah kamu kepada nilai-nilai keindonesiaan, wahai orang Indonesia, secara 100% karena itulah perintah Tuhan dalam Al-Quran. Sehingga kemudian 100% Muslim, 100% Indonesia. Karena itu kemudian kita mendapatkan adigium dari pendiri Nahdlatul Ulama bahwa mencintai tanah air itu bagian dari iman kita orang Islam. Begitu kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman yang kemudian menjadi landasan untuk mengajak umat Islam melawan penjajahan melalui satu resolusi jihad di era kemerdekaan. Sehingga ini menunjukkan kita memiliki titik kumpul bersama dalam kebaikan untuk menjadi umat beragama apapun agamanya, sekaligus menjadi rakyat seutuhnya sebagai orang Indonesia. Dan karena saya sebagai seorang anak muda, Bapak Kardinal, salah satu tantangan dalam gagasan Pancasila itu adalah sebentar lagi akan berumur 1 abad, di mana kita akan menjemput Indonesia Emas 2045 yang anak muda menjadi mayoritas populasi orang Indonesia. Sekitar 60% populasi orang Indonesia adalah anak muda. Maka saya ingin mendapatkan tanggapan dari Bapak Kardinal, bagaimana kemudian kekatolikan merespon bonus demografi ini agar betul-betul menjadi bonus demografi. Kita dalam konteks Islam misalnya beruntung memiliki NU dan Muhammadiyah, di mana NU menjaga nilai-nilai Islam itu agar sesuai dengan kenusantaraan melalui Islam Nusantaranya, dan Muhammadiyah menjaga agar sesuai dengan zaman yang terus berubah melalui Islam berkemajuannya. Nah, saya ingin mendapatkan tanggapan dari Bapak Kardinal, bagaimana visi kekatolikan khususnya di Indonesia untuk anak muda. Dan satu tanggapan lagi Bapak Kardinal, karena saya mendakwahkan toleransi bersama salah satu umat Bapak Kardinal namanya Onadio Leonardo. Dalam satu serial YouTube bertajuk Login, itu adalah dakwah toleransi. Kita yang berbeda agama bersama-sama membangun toleransi bersama. Dan pendekatan kami adalah komedi, Bapak Kardinal. Komedi dalam semua agama seringkali dicibir, seringkali dicurigai. Ia tidak kerap kali digunakan sebagai media dalam
membincangkan dan menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Bahkan kerap kali dianggap seringkali mengancam dan menista agama-agama apapun agamanya. Dan saya sangat senang ketika beberapa hari lalu di Kompas saya mendapatkan kabar Paus Fransiskus memanggil 100 komedian terbaik dunia dari 15 negara dan beliau menyampaikan bahwa wartakanlah keajaiban melalui komedi. Nah, karena itu saya juga kalau Bapak Kardinal berkenan menyampaikan bagaimana pandangan Bapak Kardinal tentang komedi. Saya optimis karena komedi tentang anak kecil dan ibunya tadi cukup lumayan lucu untuk kita, dan untuk konteks Bapak Kardinal yang secara usia bapak-bapak, jokes itu cukuplah Bapak Kardinal untuk kami yang masih muda ini. Kami bisa mengerti jokesnya. Jadi saya mohon pandangannya tentang itu Bapak Kardinal. Salam hormat dan terima kasih. Iya. Langkah-langkah yang praktis dan konkret pasti harus dibicarakan di dalam diskusi ya, Habib. Tetapi kalau secara konseptual, saya mau mengatakan begini, khususnya untuk orang-orang muda itu. Salah satu orang muda di dalam gereja Katolik yang hampir menjadi 100% saleh. Sekarang di dalam gereja Katolik itu ada orang biasa seperti saya ini. Lalu kalau sudah terbukti kesalehannya, dia diangkat menjadi beato namanya. Lalu nanti akan diangkat lagi menjadi santo, itu kudus. Itu yang 100% Katolik itu. Ada seorang muda yang namanya Carlo Acutis. Meninggal pada usia 15 tahun. Seorang muda yang ahli di dalam bidang IT. Tetapi keahliannya itu dia gunakan untuk memperdalam iman dan menyebarkan katakanlah sembah bakti kepada salah satu sakramen di dalam gereja, Ekaristi. Sekarang sudah beato, tahun depan saya dengar akan dinyatakan sebagai orang kudus. Nah, salah satu kalimat yang dikutip oleh Paus Fransiskus adalah begini, ini kata-kata Carlo Acutis. Setiap orang itu dilahirkan asli. Tetapi banyak yang meninggal sebagai fotokopi. Itu bahasa orang muda, itu bukan bahasa ajaran gereja Katolik, bahasa orang muda. Saya kira kita bisa merasakan yang dia maksudkan itu apa. Ketika manusia itu masih dalam tanda petik belum terkontaminasi oleh macam-macam hal yang bisa merusak, ia asli. Yaitu tadi makhluk di hadapan Sang Khalik hidup dengan akhlak mulia. Itu yang asli. Tetapi ketika sebagai fotokopi, itu dia melihat idola-idola macam-macam itu. Jadi fotokopinya idola itu. Dan itu jelas ketika kita melihat rumusan-rumusan mengenai jati diri manusia. Kita semua kenal dengan ucapan dari René Descartes, seorang filsuf Prancis, saya berpikir maka saya ada. Itu diucapkan ketika kita umat manusia sejarah di dalam pada waktu ilmu pengetahuan diagung-agungkan. Maka rumusannya manusia itu siapa? Berpikir. Saya berpikir maka saya ada. Zaman berubah. Katakanlah kita masuk dalam zaman konsumerisme. Dengan segala macam kompleksitasnya. Rumusan itu berubah, diplesetkan. Saya belanja, maka saya ada. Jadi diri seseorang itu ditentukan oleh belanjaannya. Di mana dia belanja, harga bajunya berapa, harga jamnya berapa, mobil apa yang dia kendarai, itu
menentukan identitas manusia. Maka kita kenal flexing dan sebagainya itu dari situ. Sekarang kita berada pada zaman pasca kebenaran. Post-truth. Rumusannya sudah berubah lagi. Saya berbohong, maka saya ada. Aneh sekali. Jadi ketika manusia, siapapun dia, orang-orang muda itu dididik di sekolah dengan baik, di keluarga dengan baik, di jalan dia melihat yang namanya hidden curriculum. Kurikulum yang tersembunyi, yang pengaruhnya sangat besar bagi dia. Maka yang paling penting menurut saya adalah tidak gampang diucapkan, tetapi pasti harus dengan segala macam penelitian, ilmu dan sebagainya, penyelidikan. Bukan penyelidikan nanti dikira KPK ya. Tapi mesti dirancang sedemikian dengan segala macam ilmu yang tersedia supaya pribadi itu tidak tergerus oleh arus zaman yang mengombang-ambingkan. Yang membuat orang tidak mampu mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang benar. Tetapi selalu memilih yang gampang dan yang menyenangkan. Itu kan akhirnya pendidikan hati nurani ya. Jadi gampang diucapkan, konsepnya ada, tetapi bagaimana konsep itu diwujudkan di dalam pembinaan yang seperti Habib lakukan dengan teman-teman itu pasti tidak mudah. Mengenai komedi, saya juga sangat senang Mas Habib membaca itu. Hanya sayangnya Paus tidak bisa melucu. Tapi saya senang sekali dengan ucapan-ucapan itu. Dan waktu itu saya akhirnya menulis WA kepada Mas Sukidin. Paus ini memang seringkali berpikirnya di luar kotak. Out of the box. Tidak terpikir. Kalau mengundang musisi bisa, tapi mengundang komedi. Bagus sekali, membuka wawasan. Terima kasih Bapak Kardinal. Sebenarnya ada kata yang terputus Pak Kardinal. Mengundang komedi terutama untuk melawan tiran itu sendiri. Oh iya. Itu pesan penting dari Paus Fransiskus. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal tentang pentingnya pendidikan hati nurani. Agar kita, terutama generasi muda, tidak terjatuh pada pasca kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena itulah sebenarnya yang menjadi pesan dari Bung Hatta. Bung Hatta memberikan satu pesan bahwa pangkal utama dari pendidikan akhlak, pendidikan hati nurani adalah mencintai kebenaran. Hoax itu bukan kebenaran. Hoax itu adalah kesesatan. Karena itu Bung Hatta, Bapak Kardinal mengajak kita pada jalan kebenaran. Agar kita mencintai kebenaran, agar kita berada pada jalan lurus, jalan yang telah diletakkan oleh para pendiri Republik itu sendiri. Kita berada di penghujung acara. Saya mohon kepada Bapak Kardinal untuk memberikan closing statement. Ya. Saya sangat menghargai seri dengan judul Gagas RI. Saya berharap semoga acara ini sungguh menyentuh semakin banyak pribadi warga negara Indonesia, sehingga di dalam keadaan apapun kita sungguh-sungguh terus mencari jalan tidak sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama untuk terus mencintai Indonesia, negara kita yang kita cintai ini. Terima kasih. Pada pesan terakhir, Bapak Kardinal mengajak kita untuk mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia dengan amal, dengan usaha, dengan perbuatan yang baik. Karena itu pada momen yang sangat berharga malam ini, kita belajar banyak dari Bapak Kardinal Suharyo tentang pentingnya menjadi pribadi yang selalu peduli pada tanah air. Selalu cinta pada tanah air, selalu menumbuhkan sikap
solidaritas sosial. Sumber dalam tradisi agama, terutama dalam tradisi agama Katolik, telah memberikan satu keteladanan untuk selalu membersamai kaum papa, kaum fakir, dan kaum miskin, karena itulah yang menjadi pesan dari Yesus dan sekaligus pesan dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Karena itu saya tiba-tiba teringat pesan dari Bung Hatta. Camkanlah negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Apabila pemerintah dan masyarakat benar-benar mentaati Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kita tidak berdasarkan Pancasila apabila ketaatan pada Undang-Undang Dasar 45 itu belum kita laksanakan sesuai mandat konstitusi. Karena itu kita mengajak kepada seluruh penyelenggara negara, kepada seluruh masyarakat untuk taat pada Pancasila, untuk taat pada konstitusi, dan mewujudkan ketaatan itu pada keteladanan dalam penyelenggara negara, dalam perilaku sosial, dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, kami tim Gagas RI mengaturkan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada Bapak Kardinal Suharyo atas pencerahannya yang luar biasa, yang komprehensif, yang menyejukkan, yang insya Allah memberikan secercah harapan yang baik pada Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Kepada Ibu Sulis, kepada Habib Hussein, kepada pemirsa Kompas TV yang budiman, mari terus kita mencintai tanah air dengan amal kebajikan, dengan ikhtiar yang mulia. Semoga tanah air yang kita cita-citakan bersama menjadi tanah air yang gemah ripah loh jinawi, rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera, sesuai harapan dari para pendiri Republik ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.